Dia lagi lawang agar bisa ke depannya lebih baik. Dah, sip. Oke. Dah. Oke, halo teman-teman Skamal 2 TV dan Lokal Football. Nah, ini kami ini koordinasi dan bekerja sama nih sekarang untuk ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pemain PSMS Medan yang kalau nggak salah gosipnya beliau ini akan sudah desain kontrak ya kan, tapi belum keluar di media official kayaknya. Tapi udah di kontrak ya. Siapa lagi kalau bukan panggilanmu Madan, nama betulmu? Rahmat Ramadan. Panggilannya kenapa Madan? Ya singkatnya aja bang. Oh gitu. Belakangnya. Atau gara-gara ada Ramadan yang lain kau malu ya? Enggak lah. Oh enggak ya. Jadi yang dari dulu-dulunya kecil-kecil memang dipanggil Madan. Siap. Ini dia Ramadan. Dan ini gimana Dan? Awalnya kan kita kenal tuh mungkin ketika kau berlaga lah di MCL kan? Iya bang. Dengan klub. Kalau nggak salah ada Pak Gusti Lubis di situ ya? Iya benar. Kalau nggak salah Bintang Kejora. Iya. Itu awalnya ke Bintang Kejora gimana? Padahal kok putra Deli Tua juga enggak kan? Enggak bang. Awalnya kemana tuh bisa ke Bintang Kejora tuh? Awalnya sih dari kawan ke kawan juga sih bang. Dari Yudi bang. Oh Yudi sekarang Persipa Pasi ya. Begitu Awalnya dari situ, dari dia lah bang. Makanya aku bisa ikut Kejora, diajaknya ayo dan mau nggak gabung Kejora, nanti ada event-event, mau bisa ikut gitu lah bang. Berarti selain itu juga ada kawan yang mengajak, bayaran juga jelas? Ya, alhamdulillah lah. Ada ya. Oke, bertempurlah di MCL 2 tahun yang lalu ya bang? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu juara 2. Iya, betul. Juara 2. Siapa aja kemarin tuh yang pemain-pemain yang kalau di sana? Yang Di Bintang Kejora? panggilan ini atau yang memang anak lokal? Enggak, yang kawan kau lah selain si Yudi. Ada Mamang bang. Ya. Atau biasa nama aslinya Dandi Setiawan. Ya. Terus Yoga Panjaitan. Yoga Panjaitan. Kemarin seleksi di PSDS kalau nggak Iya salah. betul, PSDS dia bang sekarang. Mudah-mudahan lolos ya, amin. Itu ada Yuda. Iya Yuda. Sebelumnya sama juga di Poslap kan. Oh iya. Habis itu? Habis itu ada kayak Joshua lah bang. Joshua Aritonang ya, idola aku juga. Tapi kemarin dia agak belum rezeki ya di PSMS Medan ya. Terus akhirnya di MCL, kemudian itu nggak klub awal barunya, klub amatir pertama atau sebelumnya main di mana sih? Atau kau lahir di mana sih Dan? Aku asli Medan bang. Asli Medan. Asli Medan. Sebelumnya aku main sama SSB dulu kan Bhinneka. Setelah Ya. itu main Suratin, Bhinneka X Gumarang lah gabung. Gabung ya. Ya udah setelah itu udahlah bang gabung banyakan sama Gumarang juga sih latihannya. Iya. Bang Hengki berarti ya? Sama Pak Ambrus juga. Dia Pak Ambrus ya. Siap. Akhirnya mainlah di. Jadi gimana kira-kira kompetisi Medan Community League itu sendiri menurutmu? Karena kan jujur aku bilang pemain PON juga banyak di situ kan. Saat ini kalau kita lihat Karo United yang Liga 2, PSMS, PSDS, ada juga pemain yang bahkan yang seleksi itu berasal dari Medan Community League itu. Gimana menurut MCL sendiri? Ya kalau menurut aku sih bang ya cukup baik lah buat kalau yang orang yang suka main bola di anak-anak muda di Sumatera Utara ini kan ibaratnya bisa terpantau juga kan melalui MCL itu karena kan MCL ada video-videonya juga. Oh iya live streaming ya. Iya betul ada live streamingnya kan ibaratnya lebih membantu lah untuk berkembang. Terus oke lah di MCL akhirnya kemudian kalau nggak salah di Liga 3 kan aku komentatornya tuh ya. Iya. Akhirnya kau gabung di Poslap. Iya. Poslap. Gimana ceritanya juga bisa ke Poslap? Ya masuk aja bang, apa? Iya. Biar tahu orang kita ceritanya ke Poslap itu. Ini gimana? Dari pelatih juga sih bang. Siapa? Coach Yudi Ramanda. Ya, Coach Yudi. Ya kalau orang-orang Sumatera Utara pasti nggak asing lah. Iyalah, striker PSDS tuh ada. SMS juga pernah kan? Masa awalnya dia lah bang yang nyorongkan ke sana. Mau nggak dan main di Poslap karena kan kemarin itu sempat juga trial di Karo. Di Karo sempat trial terus kan ada tuh pas Liga 3 belum jelas tuh. Jadi belum ada kabar-kabar dari Karo bang. Itulah awalnya disuruh Coach Yudi Ramanda mau nggak ke Poslap dan sama Yuda berdua mau lah coach karena belum ada kejelasan dari Karunya itu kan bang karena Liga 3 belum jelas kan. Udahlah bang dari situ lah awalnya berangkatlah berdua sama si Yuda langsung ke sana ke Poslap. Gitu ya. Selain itu ada juga tuh di Poslap siapa lagi? Selain dirimu Dandi bang. Dandi mana sir? Masih di Kejora. Masih Kejora ya. Baru Dandi. Sadam. Ya Sadam. Baru satu lagi Rudundo.
Redondo ya bang, Redondo Redondo juga. sama kiper satu lagi Irsa. Iya. Nah, kira di Poslap bisa mohon maaf ya, Poslap pada saat itu mungkin tidak begitu diunggulkan lah mungkin kan. Iya, Tapi betul. bisa luar biasa sekali sampai ke babak 8 besar. Itu gimana kira-kira perasaanmu pada saat itu bisa membuat Poslap jadi kuda hitam dan buktikan bahwa bisa bersaing dengan tim-tim yang dianggap bisa menjadi juara lah pada saat itu di zona sumut. Yang pastinya bang, kalau melihat persiapan kami di Poslap kemarin itu bang, ya nggak nyangka aja gitu bang bisa sampai 8 besar. Apalagi kalau bisa dibilang kan di dalam tim itu kan hanya kami aja lah yang tahu kayak mana baik buruknya bang. Ya nggak nyangka aja lah bang itu bisa sampai 8 besar. Apalagi kan kalau 8 besar pun sama tim yang besar, ibaratnya tim-tim SDS yang Betul. persiapannya yang udah lama matang. Anak PON pula mayoritas. Mayoritas anak-anak PON lah Sumatera Utara ya. PON kemarin kau ikut nggak? Nggak ada seleksi aja lah kan. Seleksi panggilan lah ibaratnya. Kayak kami kan kemarin dari Porwil bang. Iya. Porwil kan yang dipanggil aja lagi ikut seleksi gitu. Nggak gabung sama ini, khusus yang selesai yang bagus-bagusnya dipilih ikut seleksi prapon lah. Iya, prapon ikut ya. Siap. Habis itu akhirnya Poslap kemudian gabung ke Yop Lawan akhirnya. Ya, selesai Poslap itu Kan 8 besar tuh, Poslap belum rezeki lah masuk ke semifinal. Terus itulah bang, ada tawaran dari Yop juga kan. coach apa tuh ya? Coach Jeb Rizal. Itulah dari coach Rama juga lagi. Dari coach Rama juga itulah menghubungi coach. Mau ikut gabung sama Yop nih, gimana? Bisa nggak coach? Nggak tolong sama coach Jeb. Telah dihubungi. Karena pun sebelumnya bang, sebelum aku di Poslap itu pun bang, memang udah di telepon Jeb Rizal juga bang. Sebelum aku, tapi aku nggak mau kesana kan. Karena Coach Jeb Rizal juga waktu bintang kejora main sering datang di MCL. Iya, sering nonton Ngetem ya. tahu rupanya dia. Coach Jeb, kami sudah tahu masuk Anda ke MCL. terus. Kalau bang, suruhlah usaha menghubungi kayak mana, bisa nggak aku gitu gabung lagi ke Yop Lawan untuk putaran nasional. Telepon lah tuh, tunggu kabar juga lah bang sampai seminggu. Rupanya dia telepon balik sama Coach Jeb, suruh datanglah Mandan ke sana, suruh ikut gabung latihan. Ya udah bang, dari situ lah. Terakhir, ya alhamdulillah bisa gabung bang. Berangkatlah kalian ke Kediri, Bang. Kediri pada saat itu. Tapi sayang ya pada saat itu ya Yop ya. Kalah bang. Iya ya. Apa yang kau dapat pelajaran dari sepak bola luar? Karena lawan-lawannya siapa sih kemarin tuh? Oh, Yop. lawannya cukup bagus juga tuh bang, lawannya Persidika. Iya. Baru itu Bandung United. Betul. Anak-anak Bandung tuh kan Persib Bandung. Baru itu satu lagi Persihalsel bang, Hal Mahera Selatan Maluku sana. Kita ada menang di Yop pada saat itu. Gak ada Nggak menang ada ya? bang, kalah Itu semua ya. 2 kalah 1 seri. Oh iya. Dua kalah. Apa kira-kira yang keunggulan mereka pada saat itu? Kita kan bicaranya mungkin apa sih keunggulan dari Bandung atau keunggulan dari orang-orang timur sana? Apa kira-kira? Seorang Madan melihat gitu. Kalau menurut aku sendiri sih bang, memang dari Yopnya lah bang, ibaratnya kurang recovery-nya gitu. Sementara 2 hari sebelum pertandingan kami baru sampai sana. Oh iya. Terus pun ibaratnya Pengenalan lapangan segala macam ya. ibaratnya latihan pun di sana cuman di depan mes saja gitu, di depan hotel gitu bang. Itulah. Tapi intinya Yop juga sudah memberangkatkan kalian juga sebenarnya kan udah luar biasa Iya. juga karena budget tinggal ngeri kali ya kan. Jatah sepatu aja kan ada berapa? Ada jatah sepatu kemarin tuh ya? Bang Hendra kalau nggak salah itu manajernya. Iya, Hendra apa itu Hamdi. Bang Jaya tuh aja aku lupa Iya, gitu. kan lawannya lawan coach. Siap. Oke, selepas itu dan oke lah di Yop Lawan berangkatlah ke sana walaupun mendapat hasil yang positif. Tapi baliklah akhirnya di trial lah kalian ada kisaran 50 orang. Loloslah dirimu dari 50 orang itu kalau nggak salah tuh hanya sampai saat ini hanya 5 yang masih kuliah gitu. Ya kan? Iya, Pertama yang sudah dikontrak duluan Fardan, Sandeni, Richard, kemudian Dikau. Lalu si Rizky Yop Pauji pun sudah bang. Oh ya itu. Udah kontrak juga. Berarti udah jelas 5 yang kalian ini sudah dikontrak semua yang dari 50 orang yang diseleksi itu. Betul. Gimana perasaan? 50 anak-anak muda terbaik di Sumatera Utara. Mungkin ya Sumatera Utara lah kita bilang 80% lah di Sumatera Utara terbaik. Akhirnya kalian 5 dipilih oleh Coach Putu yang aku yakin gak ada unsur KKN karena dia nggak kenal kalian. Hanya spesial dari permainan kan. Gimana kira-kira teman? Ya kalau menurut aku sendiri bang ya rasanya cukup bangga lah kan bang, apalagi PSMS tim besar, siapa yang nggak kenal PSMS bang? Betul. Ibaratnya awak putra lokal juga kan bisa main di PSMS, suatu kebanggaan lah bang. Dari banyaknya orang seleksi kami bisa terpilih dan dikontrak, mudah-mudahan ini awal karir untuk menuju yang lebih baik lagi lah bang, buat pribadi aku sendiri gitu. Usia berapa sih sekarang? Usia masih 22 bang. 22
22 masih ada peluang timnas. Beda. Kau lah sebagai pesepak bola muda melihat tim nasional kita lah dulu kan, sedikit lah kau nonton pas Indonesia kita selalu kalau nggak Thailand Vietnam sekarang, Thailand Vietnam, kadang-kadang Malaysia, walaupun kita kalahkan di perebutan juara 3. Menurutmu apa yang harus diperbaiki dirimu sendiri melihat orang Thailand main, atau nggak usah jauh-jauh lah melihat orang Bandung main, apa menurutmu yang harus kita perbaiki di sepak bola di dirimu sendiri lah, masa bicara di dirimu apa yang harus diperbaiki bro? Setelah melihat di layar kaca dan bertanding juga dengan orang Bandung di sana gitu, apa yang perlu diperbaiki dari seorang Rahmat menurut? Yang pastinya ya lebih kerja keras aja lagi lah bang, agar bisa kedepannya lebih baik. Dan Coach Putu juga sudah, karena dia suka pemain muda kan, itu gimana kira-kira ketika dia melatih, apa yang dia sampaikan kepada dirimu? Kan nggak mungkin kontrak tiba-tiba dia nggak nyampe, pasti ada sesuatu kalimat yang mungkin kau ingat yang disampaikan oleh Coach Putu, mantan pemain tim nasional juga, punya prestasi di Arema segala macam, apa yang disampaikan kepada kalian pemain-pemain muda lah? Yang pastinya kalau buat kami pemain muda ini bang, yang pastinya apalagi kami masih muda kan, yang pastinya baru-baru naik juga kan ke PSMS, baru pertama ini ke PSMS, pastinya harus kerja keras lah kalau bisa main yang lebih bagus, soalnya ini kamu sendiri, nggak mungkin kamu main tidak bagus, pasti supporter ini juga kamu. Kalau orang tua gimana sih perasaan? Orang tua ya pasti nggak nyangka lah bang, anaknya bisa main di PSMS bang, apalagi tim besar kayak gini kan, suatu kebanggaan juga lah buat dia kan. Keluarga ada nggak pemain bola? Nggak ada bang, kalau keluarga aku emang nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa lo kok bisa yakin jadi pemain bola? Kan biasanya kan kita ada faktor kan. Iya, betul. Pasti bapak kita atau opung kita ini tiba-tiba kok nih kayaknya nggak ada histori pemain bola, tapi kok kenapa memberanikan diri jadi pemain bola? Itulah mungkin ada takdir dari Tuhan kan bang ya. Nggak tahu juga pak. Ada takdir dari Tuhan mau jadi pemain bola ya kan. Iya. Sementara keluarga dari awal nggak ada sama sekali pemain bola bang. Sampai orang tua dulu kan, udahlah nggak usah main bola terus. Apa yang didapat dari main bola rupanya gitu. Ini yang dibuktikan beliau bapak ibu. Jadi udah dapat sign kontrak profesional pertama ya. Amin mudah-mudahan nanti next bisa membawa PSMS juara. Main lagi pengen main luar negeri nggak kok kira-kira? Iya, sepak bola mana yang nggak mau di luar negeri bang? Pasti mau loh bang, kalau ada kesempatan ya. Kenapa tidak ya kan? Tadi dibuktikan ya kan. Tapi kalian, mohon maaf, sering kali kalian tengok latihan fitness. Apa sebenarnya kata Coach Putu ini? Tengok seminggu kok 2 kali kalian fitness terus, gym, apa yang dimau dia? Kadang pagi, kadang Iya. Aku tengok kan agak. Mungkin karena badan kami masih kecil-kecil kali kan bang, mau dibentuk ototnya kan mungkin. Apalagi kan Coach Putu mantan pelatih Liga 1. Iya. Itulah. Begitu ya, makanya nge-gym. Iya. Ada nggak efek sama kamu selain capek, otot sakit? Pasti lah bang, menuju gym. Nggak mungkin nggak sakit badan awak. Sakit. Enggak, itu yang melatih ngangkatnya siapa? Kan nggak mungkin kalian asal-asalan angkat Tapi itu ada takaran juga bang. Oh gitu. Nggak, apalagi kan banyak kayak aku, anak-anak muda yang lain. Pardan paling kurus. Cuma ada Pardan. Masih baru-baru pertama nge-gym kan bang, nggak mungkin langsung yang berat di situ. Disesuaikan ya katanya. Nggak boleh langsung yang berat dulu, kalau kira-kira nggak sanggup ya udah yang sedang dulu, takarannya yang berapa kilo gitu bang. Kalau Supardi kayak mana? Kita tengok badannya masih tak bertanah terus ya. Mana beliau? Lihat Bang Supardi ya, salut lah bang, usia segitu masih ibaratnya masih bagus, masih kuat, terus badannya pun masih ibaratnya belum kembang, masih standar aja kan. Luar biasa lah bang, cukup baik juga orangnya bang. Sama pemain muda mau ngasih tahu support mainnya kayak mana, nanti misalnya ada ini ngomong aja sama abang, mantau abang ada ini abang bisa kasih saran. Mat, kau ini kan ganteng, Mat. Ganteng. Menurutmu tuh udah ada nggak yang ganggu gitu, ada MDM, udah ada? Nah, kalau bang ini tadi baru lokal football yang gini udah banyak kali nge-follow. Iya betul bang. Cewek pula semua ya? Iya. Cewek. Hati kok, jangan kejebak. Saya harus main bola dulu ya. Nanti tengok cewek pulang Oh, iya. gitu. Hati-hati ya. Siapa namanya? Iya. Yayang lah, Yayang ya. Iya. Yayang, hati-hati yang udah banyak yang DM. Ya, tapi kok gimana dengan misalnya dengan media sosial ini sendiri, kan banyak katanya pemain muda gitu ketika di media sosial apa yang udah kau persiapkan batin, karena kayak tadi kan kau pasti begitu naik aja di lokal mungkin udah puluhan atau mungkin ratusan sekarang ketika kau kok banyak kali yang follow aku, gimana kira-kira? Ya kalau bisa sih bang, kalau untuk akun media jangan terlalu ekspos sekali lah bang, soalnya kan netizen Iya, banyak. iya. Terus
apalagi nanti terganggu juga buat mental awak baru pemain muda kan. Besar kepala pula awak nanti bilang ya. Takutnya nanti terlalu banyak awak ngekspos ke media, jadi banyak cerita juga kan. Blunder pula sama awak ya kan. Blunder pula kena lagi ibaratnya, kadang kan tahu lah pemain bola